itu belum tentu sebuah kesenangan. Ini betul. Artinya orang yang mendapatkan kesenangan itu belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Sehingga banyak orang itu mendapatkan kesenangan ternyata justru mendapatkan banyak hal yang namanya musibah. Monggo, nggih. Orang mendapatkan jabatan yang tinggi itu bagi sebagian orang mengatakan itu anugerah. Ya. Tapi bisa jadi itu sebuah musibah. Betul atau tidak? Banyak di antara orang-orang yang jadi pejabat akhirnya harus masuk penjara. KPK. Iya. Karena itu bahagia itu banyak di antaranya adalah disebut dengan menginginkan atau mengharapkan yang sudah ada ini kita bisa menikmati apa yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu, bahagia itu sebetulnya sederhana. Tapi banyak orang membuat bahagia itu dengan menurut caranya, target-target dia bisa bahagia itu syaratnya susah dan akhirnya menyusahkan diri. Sehingga bahagia ini sebetulnya adalah bagaimana kemampuan kita menerima. Nah, ini menerima itu bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Sekalipun kita diberi sesuatu yang mahal, sesuatu yang orang lain bilang enak, tapi bagi orang lain bisa jadi enggak suka. Contohnya Bapak Ibu, di antara kita ada yang suka durian. Orang yang suka durian dikasih durian senang. Betul ya? Bagaimana yang orang bau durian saja mabuk? Coba dikasih durian. Iki wong ora ngerti aku kayak durian, ngerti aku mambu durian mabuk gitu kan. Jadi diberi sesuatu yang menurut orang punya persepsi enak, menyenangkan, mahal, tapi bagi sebagian orang, nah itulah subjektivitas. Jadi sebuah senang itu bukan universal, tetapi subjektif sekali. Nah, Ibu dan Bapak sama rahimullah, sikap menerima itulah yang orang menyebut qanaah, ya. Orang mampu untuk bersikap ridho, ya. Nah, kita kemudian jangan risaukan nikmat yang belum kita peroleh, ya, Bapak Ibu. Kita misalnya ini Pak Wahyudin ini punya rumah magrong-magrong seperti ini. Bagi Pak Wahyudin itu biasa, nggak ada sesuatu istimewa. Sebab apa? Sudah lama. Bagi yang belum, enak ya, Pak Wahyudin itu rumahnya bagus, besar dan sebagainya. Itu yang belum. Maka kondisi yang saya sebutkan di sini jangan pernah kita risau atas nikmat-nikmat yang belum kita peroleh. Tetapi risaukanlah nikmat yang belum kita syukuri. Ibu dan Bapak, saya yakin tadi pagi ketika Bapak Ibu wungu dari sare, buka mata, lihat atap, tahu betul enggak ini kamar rumah saya. Ini sederhana ini. Melihat atap, kemudian oh iki aku ning kamarku. Alhamdulillah. Pernahkah menyebut begitu? Alhamdulillah iki aku ning kamarku toh. Betul enggak? Ini suatu peristiwa hal biasa, rutinitas, dan itu kita anggap sesuatu yang bahkan bukan sebuah nikmat. Bapak Ibu, pernahkah menjumpai seseorang yang otaknya tidak lagi bisa menyimpan memori? Namanya demensia. Ya, tidak hanya pikun, tapi lebih dari pikun. Demensia itu amnesia nanti yang terjadi. Weruh kamar ki ya ora ngerti ki apa to, ora ngerti. Lupa berat. Weruh bojo ya ora ngerti iki sapa. Anak ada pun tak tahu iki sapa. Keluar rumah pun bisa terjadi nggak bisa balik ke rumah. Pernah nggak menjumpai seperti itu? Sering kan? Artinya ketika Allah cabut nikmat dalam bentuk memori kita nggak bisa menyimpan sesaat saja, sudah itu nikmat karunia yang tercabut ini baru tahu bahwa oh ternyata aku ngerti sing tak sawang kuwi sesuatu karunia nikmat Allah. Nah, Ibu dan Bapak,
perlu risau jika kita hal yang demikian tadi tidak pernah kita syukuri. Ya. Nah, yang berikutnya, ibu-ibu, bapak, sudahkah memperoleh kebahagiaan sampai hari ini? Insya Allah, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, benarkah kita sudah bahagia? Saat apa, kapan kita bahagia? Kan itu. Jadi seorang muslim itu haruslah bahagia anytime. Tidak bersyarat di mana, kapan, tanggal berapa. Wah, saya tuh bahagia kalau tanggal muda. Wah, tanggal akhiran bulan ya sudah. Itu mawut kan itu. Nah, jadi kita ini perlu bertanya, kondisi apa yang menyebabkan ibu-ibu bahagia? Kondisi apa, Bu? Jajar bapak. Nek jajar bapak. Dewi, oh iya. Alhamdulillah. Terus saya sakit jajar nggih, Bu. Atau saya nonton sing disanding gitu ya. Itu sebuah kebahagiaan, berarti syaratnya ada orang yang di dekatnya. Kalau enggak ada, apakah tidak bahagia? Nah, jadi ketika syarat ini menjadikan masalah, jangan gunakan syarat itu. Kondisi apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Ketika bojoku dikandani ngeyel. Wah, padahal suami istri kita kadang ngeyelnya reso dilangi. Betul apa tidak? Bahkan seseorang itu ciri wanci leladi ginawa mati. Pernah dengar istilah itu Bapak Ibu? Nah, jadi ada orang tipikal orang itu sampai akhir hayatnya yaitu sampai dibawa mati. Nah, itu kita kalau mengharap orang berubah seperti apa yang kita inginkan, hidup tak pernah bahagia. Nah, apakah ada yang belum tercapai sampai hari ini apa yang diinginkan, diharapkan dulu? Ada loh Bapak Ibu, banyak orang itu sampai hari ini, sampai mati pun belum tercapai apa yang diharapkan itu. Terus sih, itu. Bahkan hal-hal yang demikian ini menyebabkan orang itu merana sepanjang hidup. Nah, yang berikutnya Ibu dan Bapak, nah ini mohon bisa dijawab di dalam hati ya. Apa sebab Allah memberi Ibu Bapak ini hidup sampai hari ini? Ini pertanyaan untuk bermuhasabah, merenung, berrefleksi. Kira-kira apa kira-kira? Nah, kok sampai hari ini aku masih diberi hidup, masih diberi sehat, masih diberi kesempatan hadir di pertemuan ini, kan gitu. Yang berikutnya, apa sih makna hidup bagi kita? Nah, ada yang wah hidup ya pokoknya perjuangan, wah berarti hidup kayak PDIP nanti. Perjuangan terus, ora tahu mencapai perubahan. Jadi makna ini penting. Sebuah kemaknaan itulah yang membuat kita jadi hidup dengan baik. Nah, apa tujuan ibu-ibu ini dalam hidup ini, tujuannya apa, Bu? Pak? Apa kira-kira? Tujuan kita hidup ini sebetulnya apa? Sudahkah kita paham Allah memberikan kehidupan kita ini bertujuan untuk apa? Anfahum linnas. Nah, apa itu? Bermanfaat untuk orang banyak. Oh, itu sebaik-baik manusia. Ya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Nah, Yang tujuan hidup itu ada pada khalaqtul jinna insa wal insa illa liya'budun. Jadi posisi manusia hidup itu Allah ciptakan baik jin maupun manusia itu hanya untuk ibadah. Jadi kita hadir hari ini, pagi hari ini adalah dalam rangka ibadah. Maka jangan sampai kita hadir, wah aku mbiyen pas nenggonku sing ngunduh ya Pak Haji Wahyudin ya rawuh, masa aku ora teko. Ra penak to. Nah, itu dalam rangka tidak ibadah akhirnya. iya. Karena apa? Pekewo. Nah, itu hilangkan itu. Ya, balas budi ya. Padahal Budi tidak pernah membalas. Nah, iya. Di WA nggak pernah jawab. Nah, apa tujuan kita melakukan pekerjaan selama ini? Ya, Pak Riz itu berbisnis. Tujuannya apa? Misalnya, ya tetap ibadah, kan gitu.
Bukan dapat uang. Uang itu bagian dari hasil dari bisnis. Itu konsekuensi, bukan sebuah tujuan. Nah, itu dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, sekarang ini bahagia itu kalau saya mengelompokkan itu ada 3 macam orang mengartikan kebahagiaan, Bapak Ibu. Ini hanya saya mencuplik dari berbagai orang kondisi bahagia itu yang dia cari ini dan cari ini. Nah, akhirnya saya merumuskan ada 3 komponen ini orang mengatakan bahagia. Yang pertama yaitu bahagia yang disebut material, Bapak Ibu. Material. Atau orang mengenal dengan istilah fisik juga bisa. Ada yang kedua bahagia emosi. Jadi emosional, kebahagiaan emosi. Yang ketiga adalah kebahagiaan yang saya sebut spiritual. Ya, bahagian spiritual. Nah, Ibu dan Bapak, apa itu yang dimaksud kebahagiaan materi? Banyak di antara kita mengejarnya di sini, ya. Sifat dari kebahagiaan materi adalah ketika orang itu selalu yang dia dambakan adalah harta. Wujud benda fisik atau yang sifatnya fisik. Contohnya kalau untuk melihat orang ya orang sing ganteng, orang sing ayu, kan itu. Kalau itu harta ya harta yang melimpah, harta bondo yang gemebiar. Bondo apa itu namanya istilahnya? Raja Brono istilahnya. Nah, komplit pokoknya itu. Sehingga konsep bahagia adalah mendapatkan sesuatu yang bisa diindrawi, Bapak Ibu. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Itu. Nah, belum dibuka ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu, kebahagiaan materi ini sebenarnya bukanlah kebahagiaan. Ya, saya mengatakan ini bukan kebahagiaan. Kenapa? Bukan kebahagiaan, karena ini hanyalah kesenangan. Contohnya ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Di gambar itu adalah bagian orang yang selalu kejar-kejar. Punya mobil ya mobil yang mewah, ya. Kemudian kalau makan di tempat yang mewah, ya. Punya uang, tumpuan uang kan gitu. Yang terjadi kita bermukim ya di tempat-tempat yang mewah. Nah, itu adalah kebahagiaan orang mengejar itu. Bisa jadi orang yang mengejar seperti itu tercapai, apakah pasti bahagia? Belum tentu. Bahkan banyak diantaranya meninggal atau mengakhiri hidupnya dalam kondisi bahagianya yang harta ini enggak membuat dia bahagia. Nanti akan saya tunjukkan oleh Ibu. Nah, di sini apakah kebahagiaan materi merupakan cita-cita Bapak Ibu sekalian? Kalau itu hati-hati. Maka di sini jika ya, hati-hatilah. Kenapa hati-hati? Ini kebahagiaan yang semu. Ya, semu itu ya hapus-hapus, ya, maya. Karena jika materi ini pun kita belum mendapatkan sampai hari ini, saya yakin berarti selama hidup kita belum pernah bahagia. Ya apa tidak? Ya. Kebahagiaan materi ini merupakan pemeran utama kita bisa menjadi orang yang stres. Ya. Bahkan depresi. Kenapa sebabnya? Karena tidak kita peroleh ya akhirnya ngerantes hidupnya. Akhirnya bunuh diri. Dan itu terjadi banyak orang yang begitu. Ini harta melimpah tidak dapat membeli kebahagiaan Bapak Ibu. Harta melimpah Bapak Ibu luar biasa hartanya, tapi ternyata makan ini rentuk, makan ini rentuk. Kira-kira bahagia apa enggak? Tersiksa. Wah, mbok mending aku urip sak cukupe wae ning apa-apa iso mangan. Nah, boleh dan tidak berpengaruh dalam tubuh saya jadi sakit. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu contoh yang saya tunjuk di dalam daftar nama orang ini. Ini adalah contoh orang-orang yang luar biasa kayanya, tapi tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Contohnya artis komedian. Ini Robin Williams. Ending hidupnya bunuh diri. Dia kaya, orang terkenal sak dunia. Kurang apa? Kan itu. Orang Hollywood kan. Posisinya Whitney Houston. Penyanyi yang 7 oktav itu. Namanya bodyguardnya saja gajinya dengan kita mahal bodyguardnya.
Berarti kan kekuatan membayar tinggi kan. Matinya gimana? Bunuh diri, overdosis ya. Ya. Jadi Michael Jackson juga demikian, Bu. Ya. Itu yang apa-apa punya waktu itu. Nah, yang orang kita, Akhil Mukhtar, seorang ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu. Ya, sekarang sudah terpidana, sudah menjalani hukuman. Itu gajinya saja 500 juta. Resik, tidak ada yang lain, tambahannya belum dihitung. Ya. Nah, ini juga sama. Profesor Ruby Rubiantini, ini mantan kepala SKK Migas juga. Nah, Angelina Sondak itu adalah orang yang juga sama. Tapi alhamdulillah beliau menjadi orang yang nyantri di situ jadi bagus. Nyantrinya di penjara. Jadi orang baik. Ya. Jadi orang untuk jadi baik ada yang lewat jalur penjara. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu adalah contoh-contoh konkret bahwa orang-orang yang bergelimpang harta, terkenal, ya kan, reputasinya tinggi, punya intelektualitas tinggi, ternyata tidak pula bahagia. Nah, ini contoh tadi ya, William Whitney Houston. Nah, maka hati-hati ini Bapak Ibu, bahwa rezeki kita ini adalah yang sedang kita. Nah, ini minuman ini kalau kita belum minum masih di sini, ini bukan rezeki kita. Kesenggol tumpah rasita dadi rezekiku. Kan gitu. Betul apa tidak? Iya. Nah, jadi yang kita minum adalah yang jadi rezeki kita saat ini. Nah, sedangkan Ibu dan Bapak, saya yakin Ibu dan Bapak sekalian punya nomor rekening dan tabungan. Gitu. Nomor rekening yang isinya tabungan Bapak Ibu, itu bisa jadi bukan rezeki Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu meninggal, jadi milik siapa? Ahli waris. Betul atau tidak? Nah, apakah itu akan dibawa mati? Tidak. Yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita infakkan, itu yang menjadi bawa kita sampai akhirat. Rezeki kita yang sesungguhnya. Nah, jadi orang mengejar di luar dirinya, harta itu ada di luar kita. Itu bukanlah sebuah kebahagiaan. Nah, itu sesuatu yang perlu kita sadari. Makanya ini di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayatnya 56 sampai 56, 5556 ini artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan, ya, kenapa Allah memberikan istilah kami? Karena melibatkan makhluk Allah. Lewat tangan-tangan Allahnya ini titipkan ke Pak Res dan Pak siapa lagi, itu sebagai tangan-tangan Allah. Nah, berikan kepada mereka berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, apakah otomatis itu harta yang diberikan ke kita ini hal yang baik? Nah, kata Allah tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Kita itu kadang nggak sadar. Yang kita dapatkan, yang kita peroleh itu sesungguhnya belum sebuah asli kebaikan. Ya, ketika belum kita eksplorasi ke belanjakan kemana, kan itu belum kita manfaatkan dengan secara baik. Ini sebuah rezeki yang Allah sudah hadirkan, tinggal ngambil. Kalau kemudian saya ngambilnya pakai tangan kiri, saya makan pakai tangan kiri, makannya sebuah rezeki yang baik apa tidak? Tidak, menjadi tidak barokah. Betul apa tidak? Nah, cara menggunakan rezeki itu sudah salah. Padahal itu bendanya halalan thayyibah. Nah, itulah kita belum tentu sesuatu itu langsung baik untuk kita. Begitu juga ketika ini makanan, saya orang misalnya diabetes, kok saya lebih banyak menyukai makan ini terus jadi tidak baik lagi, betul nggak? Jadi belum tentu sebuah hal yang baik halalan thayyibah menjadi baik bagi seseorang ketika seseorang itu nggak sadar ini. Ya. Nah, karena itu janganlah kita letakkan harta maupun anak-anak kita sebagai sebuah harapan syarat kita bahagia, Bapak Ibu. Jangan. Aku ki bahagia anak aku duwe anak. Oh, sing duwe anak ki malah bingung kok. Banyak enggak orang punya anak ternyata wah repot punya anak, betul enggak? Kerepotan. Tapi yang belum punya anak, nah selalu mengejar dulu. Jadi kalau selama ini enggak punya anak,
nggak bahagia dong. Nah, karena syarat itu jangan digunakan di dalam kebahagiaan kita. Nah, di sini Ibu dan Bapak, permasalahan inilah yang menjadi sumber penyebab utama kita ini menjadi galau, was-was. Saya yakin kita sering kadang was-was ya, kayak gitu kan. Ini menghadapi sebuah kehidupan ke depan ini kayak anakku kuliah ning luar kota. Wah, engko kayak pergaulannya, pikirannya macam-macam. Nah, itu satu masalah ya. Nah, kebahagiaan yang berikutnya yang kedua adalah emosi, Bapak Ibu. Kebahagiaan emosi itu kebahagiaan yang pada seseorang seringkali berhubungan dengan harkat martabat seseorang. Ibu-ibu, Bapak, kalau di alam remen apa betul? Disanjung. Temen nggih. Nah, tapi Bapak Ibu kalau dikritik kemudian kasih saran, masukan, kira-kira enak apa betul? Ditangkap malah dipolisikan ya Pak. Artinya itu kebahagiaan emosi dia mencarinya itu. Maka pada posisi kebahagiaan emosi ini seringkali menjadi masalah bagi seseorang ya. Inilah kadang orang kalau dapat penghargaan itu remen gitu, dihormati itu remen. Nah, padahal Bapak Ibu, jangan pernah kita mengejar kebahagiaan emosi sebab itu sangat ditentukan di luar diri kita. Siapa? Ya orang-orang yang memberikan penghargaan. Ini sumber masalah semua nih. Nah, makanya saya membuat quote di dalam tulisan ini Bapak Ibu, sudah pernah saya launching ya. Kualitas kita, kualitas diri ini bukan terletak pada tingginya penghormatan dan penghargaan orang lain kepada kita. Jadi kalau seorang anak presiden jadi ketua umum, itu ya wis umum. Nek awake dudu anak dewe bukan anak presiden, orang mungkin. Apa sebabnya? Ya karena dia masih melekat jabatan orang tuanya sebagai orang yang pantas dihormati. Betul nggak? Orang yang punya kedudukan, orang lain nyobyo-nyobyo. Itu biasa. Coba orang itu lepas jabatannya, ora kanggo gawe. Dirurui wae ora. Betul apa tidak? Bentar lagi, Pak. Nah, karena itu penghormatan, penghargaan orang di luar kita bukan barometer kita menjadi orang yang berkualitas. Kualitas kita ini ditentukan oleh apa? Yaitu peran kita ini punya manfaat apa enggak? Jadi kemanfaatan kita. Ini sebuah quote yang saya menyitir dari isi tadi yang diketikkan Bapak Haji, sinten Pak Haji? Pak Dibjo. Bahwa kuntum khairunas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat, bukan orang yang dihormati oleh orang banyak. Leres napa mboten? Wong orang baik itu belum tentu dihormati kok. Contohnya ibu-ibu, Nabi niku orang baik dan paling terbaik enggak? Sempurna. Akhlak Quran itu Nabi. Nah, posisinya apa semua orang itu menghormati Nabi? Tidak, malah mengejar-ngejar Nabi membunuhnya kok. Betul apa tidak? Melecehkan, ngidoni, melempar kotoran. Artinya, kualitas diri seseorang bukan ditentukan oleh di luar diri orang itu, tapi kemanfaatan kita. Itu. Maka jangan pernah ngejar kebahagiaan emosi. Jadi kalau ada orang mengira kita ini adalah maaf kita dikira sopir yo biasa rapopo. Saya pernah kok ke angkringan itu, saya parkir gitu ya. Lalu dimaki sama orang yang duduk di angkringan, dimaki. Terus setelah itu saya minum pesan jahe itu ya. Terus setelah selesai saya minum, orang itu nyeletuk ngendika ngeten, Pak. Mau pilih juragani pun saya nggih, Pak. Wah. Nah, saya ya jawab. Injih, alhamdulillah saya, Pak. Niki wong ngeteraken putrane kula. Artinya kita dinilai jadi driver ora apa-apa. Betul enggak? Nilai manusia, enggak usah diluruskan, biarin saja. Beri ruang boleh salah pada orang lain. Itu bahagia saja. Nah, oleh karena itu jangan atas penilaian itu. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah,
Kalau begitu bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya. Kejarlah yaitu kebahagiaan spiritual. Yaitu ingat usia kita ini hanya sebentar saja. Itu Bapak Ibu, ini grafik usia kita. Ya. Paling tinggi itu berapa sih usia kita? Nah, maaf, posisi kita di mana saja waktunya bisa meninggal. Nanti siang kita bisa meninggal. Nanti siang kita bisa jadi sakit. Sekarang sehat walafiat, nggak tahu, betul nggak? Nah, karena pendek, kejarlah kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual itu apa? Yaitu kebahagiaan yang segalanya adalah atas Allah. Atas nama Allah, itulah semua kebahagiaan. Kita bisa hadir di dalamnya Pak Wahyudin ini bukan karena kita sehat, bukan kita punya waktu, tapi karena Allah mampukan kita hadir di sini. Betul atau tidak? Kalau kemudian kita jalan ke sini akhirnya bingung muter-muter, tur akhirnya ratekan, ya coba. Loh, akhirnya ternyata bocor di jalan, ya tak? Banding gembes, iso. Wis tekan. Artinya kita ini hidup kadang merasa kitalah yang berperan bisa sampai ke sini. Padahal Allah yang membuat kita sampai ke sini. Nah, ini bahagia. Jadi kalau segala sesuatu orientasinya karena Allah, itu tidak pernah orang jadi tersinggung. Kita nggak gampangan baper. Ya. Jadi kebahagiaan yang namanya spiritual ini ada dalam segitiga happy Bapak Ibu. Ini satu rumusan yang sudah saya tulis dalam sebuah disertasi ya. Rumus orang bahagia itu ya di segitiga happy. Bagaimana segitiga happy ini? Nah ini. Jadi orang bisa bahagia itu jika seseorang ada pada titik husnudon. Bapak Ibu, husnudon itu positive thinking. Orang bisa positive thinking ketika dia pikirannya harus meletakkan rasionalitasnya, diletakkan pada porsinya, bahkan jangan gunakan rasionalitas logik. Kok bisa? Loh iya, Bapak Ibu bisakah berpikir positive thinking terhadap sesuatu yang tidak pernah bisa ketahui sebelumnya? Contohnya, yang paling gampang ini contoh. Ketika Bapak Ibu terkena vonis penyakit yang tidak bisa medis mengatasi, contohnya kanker atau tumor misalnya, itu yang terjadi pada saat kita divonis begitu, pikiran apa yang terjadi pada kita? Kalau dokter sudah mengatakan begini, kita sudah terminal ini, angkat tangan, sudah akhir ilmunya mentok, bagaimana Bapak Ibu? Penggali pun apa yang terjadi? Mati aku. Betul nggak? Tidak ada suatu solusi. Tapi bisakah kita dalam keadaan rasional logik itu kemudian berpikir insya Allah saya sembuh? Bisa? Berpikir begitu? Nggak bisa karena rasionalitas. Dokter wes ngomong iki weng garing ngitung dino. Artinya ketika logika kita itu masih main, Bapak Ibu nggak bisa berpikir secara husnudon, berpikir positif. Karena itu irasionalitas bukanlah hal keburukan. Karena irasionalitas itu adalah pendekatan kita kepada Allah. Gunakan rasionalitas itu pada porsinya, bukan sembarangan rasional letakkan di situ. Ketika kita mempunyai peristiwa seperti itu, Allah lah yang menjadikan saya ini hadir penyakit di dalam tubuhku. Maka Allah pula yang bisa menyembuhkan. Artinya ketika orang seperti itu, maka dia punya hope, punya sesuatu harapan. Kalau sudah hopeless, ya karena mikirnya rasionalitas. Kae tonggoku mbiyen kanker mati. Kae tonggoku mbiyen ya kanker kolon mati. Segala data akhirnya signifikan berarti. Ya aku wis tepak. Nah, logis toh? Jadi adanya sebuah positive thinking itu bisa terjadi ketika kita coba lepaskan itu. Nah, akhirnya melepas ini serahkan pada Allah. Maka bahagia. Allah memberikan sebuah penyakit ini, aku dalam keadaan terima ya Allah. Ini pasti ada sebuah kebaikan darimu. Ini akan bisa bicara begitu kalau pikiran kita melepas logik tadi.
Sampai akhirnya kalau kita logika bermain, aku tuh kurang apa? Sedekah ora kurang-kurang, ning masjid setiap hari 5 waktu. Pengajian mesti hadir. Kemudian ngaji ya bendina. Kok aku diparingi penyakit kok ngene? Oh, malah mengeluh. Betul apa tidak? Ketika kakek logik itu akan begitu. Wah, Gusti Allah rasa sayang aku. Nah, ini akhirnya tidak ridho. Maka Bapak Ibu, husnudzon itu kunci agar kita bisa memiliki hal yang berikutnya, yaitu ikhlas. Ikhlas itu syaratnya apa? Ridho. Ikhlas itu kalau nggak bisa menerima, nggak mungkin bisa ikhlas. Maka ikhlas dan yang namanya syukur. Bagaimana bisa bersyukur atas hal yang nggak menyenangkan? Ibu dan bapak kita dapat gagal dalam usaha kita gagal. Bisakah kita bersyukur kalau logik itu bermain? Karena logik itu main, ada sebuah quote yang selama ini kita camkan baik-baik. Apa itu? Quote yang sesat. Hasil itu tak pernah mengkhianati usaha. Nah, bagus toh? Quote itu bagus gak? Sesat itu. Maka saya buat tandingan. Hasil itu tidak selalu setia dengan usaha. Artinya ketika kita hasil adalah sesuatu yang tak pernah berkhianat dengan usaha, berarti nak awake dhewe berusaha keras, sungguh-sungguh, hasilnya mesti seperti yang kita usahakan. Betul nggak? Tidak, ternyata. Hasil itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Kita itu wilayahnya usaha, bukan menentukan hasil. Hasil itu wilayah Allah, maka kalau gitu ada hal-hal yang memang kita bisa usahakan, tapi itu nanti hasilnya Allah. Maka kita selalu tetap bahagia. Aku mengkon sofa marwah. Orang untuk banyu. Banyu ini saka jejaan Nabi Ismail. Betul apa tidak? Berapa usaha yang sudah dilakukan kafir Quraisy untuk membakar Nabi Ibrahim? Sudah terbakar, sudah dimasukkan ke api menyala. Terbakar no betul? Tidak. Itu sebuah realita bahwa hasil mengkhianati yang dinamakan usaha kafir Quraisy. Betul apa tidak? Kuasa Allah, maka segalanya atas izin Allah. Jadi kita bisa syukur atas nikmat Allah itu kalau kita menerima acceptance terhadap itu. Dan kalau itu bisa syukur, ikhlas, maka bisa sabar. Loh, kenapa kita selama ini nggak bisa sabar? Lah karena tidak bisa husnudzon, tidak pula bisa ikhlas, tidak pula bisa syukur. Punya istri cerewet, orang iso syukur bahwa alhamdulillah bojoku sehat. Napa sehat? Iso ngomong. Iso ngomong ini larang regane. Betul apa tidak? Kenapa istri kita sehat? Alhamdulillah istri saya sayang padaku. Aku untuk ngene-ngene iki mergo untuk biar baik. Bisa nggak begitu? Onone ming jengkel dhisik mesti. Betul apa tidak? Nah, ini sabar bukan diam. Sabar adalah melakukan sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kita berusaha atas apa yang kita kerjakan. Nah, itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini panjang. Kalau kita teruskan bisa panjang. Nah, nanti kalau sudah itu sampai nanti ini bisa di sini kita punya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Orang tidak akan pernah akhlaknya mulia karena apa? Tidak pernah bisa 3 titik ini. Enggak pernah bisa husnudzon, enggak pernah bisa menerima, ikhlas, tidak pernah bisa bersyukur, tidak pernah bisa sabar. Nah, kalau sudah bisa itu ya akhlaknya mulia. Kalau akhlaknya mulia maka dia posisinya di situ terus kemudian dibingkai dengan lingkaran namanya hikmah. Jadi kita bisa mengambil peristiwa-peristiwa itu hikmah baik ketika ada dalam bingkai segitiga happy. Maka Ibu dan Bapak jamaah rahimahullah, mari kita senantiasa tingkatkan kualitas diri kita dengan bagaimana belajar husnudzon, belajar syukur dan ikhlas dan sabar. Itu materi yang lebih lanjut lagi perlu kita pelajari. Mungkin kalau Allah menghendaki di lain waktu. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbikum, kalau ada benarnya itu datang dari Allah SWT. Kalau dari hal-hal yang kurang berkenan dari saya,
khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula kunduraken Pak Ditya. Matur nuwun, terima kasih pada